Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini. Perkenalkan, saya Revenanda, saya dari kelas Biologi 1. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudulkan Peran Signifikan Pelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Latar belakang. Bahasa secara umum digunakan sebagai sarana komunikasi antara penutur dengan mitra tutur. Bahasa juga sebagai media untuk mengekspresikan diri yang dapat memberi ciri khas kepada suatu kelompok atau suatu masyarakat. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD, SMP, SMA. Alasan inilah membuat Ditjen Dipdenas RI memutuskan memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi dan seluruh jurusan. Masalahnya sekarang adalah apakah prospek penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini sesuai dengan kaidahnya dan apakah sesuai dengan harapan kita sebelumnya? Pertanyaan ini perlu dilontarkan sebab dengan diberlakunya perdagangan bebas di antara negara, batas teritorial secara geografi menjadi tidak penting. Sekat-sekat teritorial selama ini mulai berangsur-angsur hilang dengan masuknya informasi secara bebas ke seluruh penjuru sudut ruang yang ada di dunia. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sifat bahasa A. Sistematis, yaitu terdiri atas pola-pola yang beraturan dan saling berkaitan. B. Arbiter, yaitu bentuk dan makna bersifat mana suka sesuai dengan masyarakat pemakainya. C. Konvensional, yaitu bentuk dan makna ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya. D. Dinamis, yaitu bentuk dan makna berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangannya. Bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi, kaidah aturan dan pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Agar komunikasi yang dilakukan secara lancar dan baik, penerima dan pengirim bahasa harus menguasai bahasanya. Mata kuliah Bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Bahasa Indonesia merupakan produk bahasa yang lahir di bangsa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun melalui proses yang begitu panjang. Bahasa ini digunakan untuk menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia itu sendiri memiliki banyak sekali suku bangsa yang di setiap suku bangsa tersebut memiliki bahasa daerah masing-masing. Namun, juga perlu diketahui, penulisan karya ilmiah tingkat internasional haruslah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Meski demikian, karya ilmiah tersebut hendaklah ditulis juga dalam bahasa Indonesia, agar anak negeri juga dapat mempelajari karya tersebut. Dalam maraknya era globalisasi masa kini, kemajuan informatika dan komunikasi setiap sudut individu dituntut untuk menyumbangkan karya kreativitasnya dan menuangkan dalam bentuk tulisan. Akan tetapi, dalam dunia tulis-menulis di kalangan mahasiswa, masih banyak keracuan-keracuan yang menyimpang dari kaidahnya dalam tulis-menulis. Dan adapun tulisan-tulisan yang dikaryakannya pun masih mengalami keracuan. Bahasa yang menyimpang yaitu dari kaidah EYD. Untuk itulah perlu adanya mata kuliah bahasa Indonesia bagi mahasiswa. Sehingga tidak diherankan jika mahasiswa mengalami kejenuhan dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, mahasiswa non-bahasa perlu dilatih secara intensif bahasa Indonesianya dengan baik dan benar. Selain itu, para mahasiswa pun perlu mendapat pelatihan jurnalistik maupun karya ilmiah, serta mendapat wadah untuk berkreasi, mengeluarkan segala kreativitasnya. Pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD, SMP, dan SMA. Namun faktanya masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang maksimal. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai pemandu untuk menyusun dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi ilmiah.
Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasannya lebih spesifik dan mendalam, dan sebagian besar mahasiswa tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Nah, untuk di tingkat perguruan tinggi, khususnya jenjang S1, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi. Yang disebut terakhir umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil tetapi dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada para mahasiswa lebih merupakan kesimpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh pakar-pakar di dalam bidang persoalan yang dipelajari. Selain itu, karena alasan di atas, terdapat beberapa hal lain yang membuat bahasa Indonesia harus dijadikan mata kuliah di perguruan tinggi. Tujuan dan manfaat mata kuliah bahasa Indonesia. Diajarkan mata kuliah bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi memiliki tujuan umum yang meliputi 1. Menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan dapat mendorong mahasiswa memelihara bahasa Indonesia. 2. Menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan mampu mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas bangsa. 3. Menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya norma bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan agar mahasiswa terdorong untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Selain tujuan umum, mata kuliah bahasa Indonesia ini juga memiliki tujuan khusus. Secara khusus, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa calon sarjana terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik apakah itu secara lisan ataupun tertulis sebagai pengungkapan gagasan ilmiah. Jika dilihat dari tujuan diberikan mata kuliah ini sebenarnya cukup jelas, apalagi di zaman sekarang seperti ini, khususnya anak muda generasi penerus bangsa saat ini kurang sadar akan pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka dari itu, dengan adanya mata kuliah bahasa Indonesia ini, setidaknya mempunyai harapan untuk para penerus bangsa agar tidak pernah melupakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia secara umum dilakukan untuk 1. Menumbuhkan sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. 2. Menjadi bahasa pemersatu di berbagai bahasa di tiap daerah di Indonesia. 3. Kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. 4. Kesetiaan akan bahasa Indonesia. 5. Meningkatkan kesadaran akan adanya norma dalam berbahasa secara khusus bertujuan untuk terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kesimpulan, bahasa Indonesia itu penting untuk kita pelajari di perguruan tinggi, dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, karena pasti di setiap universitas memiliki mahasiswa yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai pemandu untuk menyusun dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi ilmiah. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia penting bagi mahasiswa sama halnya seperti mempelajari bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam. Dan sebagai mahasiswa, masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu berbahasa dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia pun penting untuk dipelajari oleh para penutur aslinya. Bahkan dari SD hingga perguruan tinggi, pelajaran dan mata kuliah bahasa Indonesia masih diberikan. Hal ini penting untuk mengenal dan melatih para siswa agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apalagi budaya menulis yang sesuai kaidah EYD sudah mulai terlupakan akibat dari kemajuan teknologi dan informatika yang bersifat instan. Demikianlah hasil presentasi karya ilmiah saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.